Selamat pagi pemirsa, berbeda dengan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta yang bisa dibahas hanya dalam waktu 4 hari dan langsung disetujui masuk ke rapat paripurna DPR, RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga hingga kini tidak juga disahkan oleh DPR. Jika di total sudah 20 tahun RUU PPRT ini ada di tangan DPR, bahkan 1 tahun terakhir sudah di meja pimpinan DPR. Sudah 4 periode dan 4 kali gonta-ganti anggota, DPR tidak kunjung mengesahkan RUU ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 29 Maret 2024 dengan tema Jalan Panjang Beleit Bedinde. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Sehat, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Kita juga mengucapkan mungkin teman-teman pemirsa hari ini ada yang merayakan Jumat Agung ya. Jumat Agung. Semoga semua merayakan, berjalan lancar dan semua berjalan secara harmonis. Juga teman-teman yang masih berpuasa pada hari ini. Nah, kita akan membahas terkait dengan Beleit Bedinde dan kita setelah ini akan membahas topik utama terkait dengan RUU PPRT. Nah, menarik Beleit Bedinde. Bisa dijelaskan Mas kenapa memilih judul ini? Judul ini memang Bedinde ini kan dari, kalau tidak salah dari bahasa Belanda ya. Artinya sama kalau di kita ya pekerja rumah tangga ya. Jadi Beleit Bedinde ini adalah regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda untuk penyelesaian, sementara kerja dari DPR ini kan sampai Oktober sekitar 6 bulan lagi ya. Jadi sangat mengkhawatirkan, belum ada informasi sampai sejauh mana proses di DPR legislasi, baik itu dari sisi pemerintah kemudian DPR update-nya seperti apa, ini masih buram. Dan ini kalau misalnya sampai tertunda lagi, ini menurut saya sih alarm yang kurang bagus ya. Sudah cukup lama ya Mas Ade ya? Sudah cukup lama, dua dekade sampai 20 tahun. Anggota DPR sudah berganti-ganti seperti itu. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan sekali. Artinya bahwa perbudakan modern ini masih akan terus terjadi kalau memang sampai Oktober ini tidak diselesaikan oleh DPR ya. Dan ini harus menjadi agenda utama. Ini sangat ironis sekali ketika kita negara hukum, ketika kita sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi sisi lain sebagian warga negara kita yang bekerja di sektor domestik ya, jumlahnya sekitar 55 juta jiwa, ini terabaikan, tercampakkan nasibnya di bumi Indonesia ini. Jadi menurut saya kita sangat sebagai bangsa tidak beradab menurut saya kalau RUU PPRT ini kemudian tertunda lagi. Bandingkan misalnya dengan Filipina ya. Filipina sudah lama memiliki undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya. Jadi aturannya jelas, kemudian juga gaji dan berbagai fasilitas juga sangat jelas. Ada fasilitas yang memang ditanggung oleh negara ketika kalau dirupiahkan gaji 1,5 juta misalnya PRT di Filipina itu ditanggung oleh pemerintah, tapi di atas itu ditanggung bersama antara pemberi kerja, majikan dengan PRT. Jadi di Filipina ya luar biasa menurut saya kemajuannya. Dan ironis ya Mas Ade. Dan problem kita juga kita belum bisa meratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi kita aneh sekali sebagai bangsa, kita 78 tahun merdeka, tapi hal-hal seperti ini masih belum bisa terselesaikan. Dan ini juga kita melihat bahwa anggota DPR termasuk pemerintah juga ini tidak melihat bahwa persoalan PRT ini persoalan yang serius gitu. Mereka lebih mengedepankan undang-undang yang memang seksi secara politis, kemudian juga seksi secara material barangkali ya, ada cuan di sana gitu. Seperti undang-undang daerah khusus ibu kota, kemudian juga penyelesaian revisi undang-undang desa misalnya, ini kan relatif singkat, gercep gitu kan. Gercep ya. Kemudian diperpanjang lagi dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dan bisa dua kali masa jabatan, dan berbagai perundang-undang lain yang bisa diselesaikan secara cepat oleh DPR. Nah ini menurut saya diskriminasi ini harus dihentikan. Jangan kita biarkan PRT ini mengalami nasib yang terpuruk. Udah banyak sekali kasus-kasus, mungkin hampir tiap bulan saya kira ada saja kasus. Seperti di Jakarta Barat belum lama ini, PRT nggak dikasih makan, dikurung di rumahnya. Beruntung dia ke depan, ke pagar, dan kemudian diketahui oleh tetangga, oleh masyarakat sekitar, kemudian dibantu, dikasih makan. Nah ini menurut saya hal seperti ini jangan terjadi lagi. Tadi seperti disarankan oleh Wakil Ketua MPR, Ibu Lestari Murdiat, bahwa ini permasalahan yang sudah sangat-sangat urgen. Jadi tidak ada lagi alasan untuk
tidak mengesahkan RUU PRT ini, PPRT ini. Oke. Ironis karena jadi seolah-olah memperparah stigma yang melekat di teman-teman PRT di Indonesia, karena ternyata bahkan payung hukum saja mereka belum punya. Betul. Mas Ade. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai kita saksikan terlebih dahulu paket editorial media Indonesia kali ini, pemirsa. Jalan panjang beleit bedinde. Selamat menyaksikan. Jalan panjang beleit bedinde. Berbeda dengan rancangan undang-undang atau RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang bisa dibahas hanya dalam waktu 4 hari dan langsung disetujui masuk ke rapat paripurna DPR, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT hingga kini tak juga disahkan DPR. Jika di total sudah 20 tahun umur rancangan undang-undang PPRT ada di tangan DPR. Bahkan 1 tahun terakhir sudah di meja pimpinan DPR. Di situ terlihat jelas perhatian DPR yang sangat tinggi pada nasib Jakarta, sebuah pusat bisnis yang tak lagi jadi ibu kota negara begitu pindah ke IKN Nusantara nanti. Lembaga wakil rakyat yang banyak diisi dari kalangan pengusaha itu paham betul, sekalipun tak lagi menyandang status ibu kota negara, Jakarta tetap menyimpan pundi-pundi triliunan rupiah. Insting para wakil rakyat sangat tajam soal ini. Di sisi lain, perhatian terhadap rancangan undang-undang PPRT yang membahas nasib jutaan pekerja rumah tangga justru terus berada di titik nadir. 2 dasawarsa pembahasannya terus tertahan. Sudah 4 periode dan 4 kali gonta-ganti anggota, DPR tak kunjung mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Barangkali ini juga soal insting. Insting para wakil rakyat sejak dulu mengatakan tak ada cuan sama sekali di sana, kecuali memperjuangkan nasib para bedinde. Kehadiran rancangan undang-undang PPRT sejatinya sudah sangat urgen untuk disahkan. Bagaimana tidak? Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, negara ini belum punya instrumen yang mengatur PRT. Tentu jika dihitung sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga sekarang sudah jutaan PRT yang mendapat perlakuan semena-mena, mulai dari pemberian upah seenak majikan hingga pelecehan seksual. Esensi dari keberadaan undang-undang PPRT itu ialah pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah. Tanpa semua instrumen itu, mempekerjakan PRT bak perbudakan modern di masa kini. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat, sejak 2021 sampai dengan Februari 2024, terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan, mulai dari psikis, fisik, ekonomi, dan perdagangan manusia. Berdasarkan catatan JALA PRT itu pula, saat ini ada 5 juta pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Ketiadaan payung hukum yang menaungi profesi PRT membuat mereka tak punya banyak pilihan selain bergantung pada nasib baik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejatinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dasar PRT di Indonesia. Pertama adalah ketiadaan pengakuan PRT sebagai pekerja dari negara. Kedua adalah perspektif stigmatisasi yang merendahkan PRT. Persoalan berikutnya ialah tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Lalu, yang keempat ialah mandeknya pembahasan rancangan undang-undang PPRT di DPR dan lemahnya dukungan politik dalam pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Komnas HAM telah merekomendasikan percepatan pembahasan rancangan undang-undang PPRT sebagai satu instrumen yang bisa digunakan untuk melindungi PRT dari potensi pelanggaran HAM. Rekomendasi lainnya adalah urgensi ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization atau ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa saja sejak 2011 sudah menerbitkan konvensi tentang PRT,
mengapa Indonesia yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab sampai sekarang belum punya? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar jika DPR masih saja menahan rancangan undang-undang itu di meja pimpinan. Apalagi parlemen saat ini dikuasai oleh partai yang mengklaim diri partainya Wong Cilik. Karena itu, sebelum masa keanggotaan di DPR habis pada Oktober nanti, para wakil rakyat yang terhormat sebaiknya meninggalkan legasi dengan segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Sebuah legasi yang akan terus diingat rakyat, bukan sekadar berapa cuan yang bisa didapat. Mengapa penting mendesak agar RUU PRT ini segera disahkan? Nanti kami akan hadirkan ulasan dan perbincangannya usai jeda. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang, politik, hukum, ekonomi. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita masih membahas topik kita pada pagi hari ini, Jalan Panjang Belet Bedinde terkait dengan RUU PRT. Mengapa ini mendesak untuk segera disahkan setelah 2 dekade? Masih belum juga dibahas, Mas Ade. Ini sudah 2 dekade, tapi belum tentu tidak diingatkan dong. Sudah banyak pihak yang mengingatkan, kan? Sebenarnya kalau janji dari Presiden Jokowi ya tahun lalu itu sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk menyelesaikan RUU PPRT ini. Dan ini saya kira harus kita tagih ya. Jadi kita harapkan ini menjadi legasi pemerintahan Jokowi, termasuk juga legasi DPR yang sekarang, agar bisa menyelesaikan RUU PPRT ini. Jangan sampai ini kemudian tertunda lagi dan menjadi PR pemerintahan berikutnya atau DPR berikutnya. Jadi menurut saya karena baik itu pemerintah ataupun DPR ini kan sudah sering juga ketemu dan sudah daftar isian masalah juga sudah tampaknya sudah tuntas ya. Banyak hal yang diantisipasi dalam RUU PPRT ini. Jadi tidak ada lagi, saya kira tidak boleh lagi ada keraguan. Tinggal saya kira ini political will ya. Political will bagaimana kemudian pemerintah jangan terlalu silau dengan masalah-masalah di luar PPRT ini ya. Soal infrastruktur dan sebagainya, jangan terlalu fokus ke arah sana, jangan terlalu fokus juga ke soal IKN dan sebagainya. Ini harus diselesaikan. Dan kalau ini tidak selesai, ini membuktikan bahwa kita memiliki goodwill yang lemah ya. Goodwill yang lemah bagaimana mengentaskan nasib pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga ya. Ini harus bisa kita tuntaskan. Justru karena sudah sekian lama mengendap. Sudah sekian lama. Jadi harus diprioritaskan. Iya, harus diprioritaskan. Jadi mesti ada gerakan bersama dan kita juga mengapresiasi civil society, teman-teman dari NGO yang terus mendesak agar RUU PPRT ini harus diselesaikan. Jadi seluruh pihak lah saya kira harus kita desak. Terutama NGO, terutama dari pemerintah ya, karena bagaimanapun juga pemerintah ini saya kira harus mewariskan sebuah regulasi, sebuah beledi yang memang terkait dengan hajat hidup 55 juta PRT ini di Indonesia. Ada 5 juta jumlahnya. Betul. Sekarang dan mayoritas adalah perempuan ya. Iya. Berbicara tentang NGO, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Jala PRT Lita Anggraini. Mbak Lita, selamat pagi. Selamat pagi semua, selamat sehat. Semoga selalu sehat Mbak Lita. Ini teman-teman, aksi yang dilaksanakan itu di mana dan kapan Mbak Lita kemarin? Ya, kami hampir setiap hari ya melakukan aksi di depan DPR, dan kemarin tanggal 21 kami melakukan aksi doa bersama di depan DPR untuk berdoa semoga penuh hati para pimpinan dan ketua DPR terbuka bahwa undang-undang PRT ini sangat dibutuhkan dan mendesak karena setiap hari berjatuhan korban.
dan situasi PRT kita bekerja dan hidup dalam situasi perbudakan modern, sehingga pintu hatinya terbuka supaya ada keadilan sosial, ada perlindungan, ada pengakuan untuk pekerja rumah tangga, dan juga tentunya undang-undang PRT yang kita advokasi juga untuk keseimbangan hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Oke, siapa saja teman-teman yang bergabung, Mbak Lita, untuk mengingatkan para wakil rakyat ini? Ya, ratusan ini ya dari civil society, organisasi ya. Jadi dari berbagai organisasi perempuan, organisasi PRT, kemudian organisasi buruh, organisasi keagamaan. Karena kemarin dipimpin oleh dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan Gus Durian ya, untuk memimpin doanya, dan lintas agama juga dari agama lain, dan juga kemarin sebelumnya para pemuka agama dari PGI, dari KWI, kemudian dari NU juga berdoa menyerukan agar pimpinan juga Pak Umar Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, juga menyerukan supaya para pimpinan DPR ini memperhatikan PRT yang bekerja dalam situasi perbudakan. Dan ini supaya menunjukkan konsistensi negara kita ketika kita meminta negara tujuan dari PRT migran untuk melindungi PRT migran. Ya. Lalu sejauh ini Bu Lita, responnya seperti apa? Apakah kapan terakhir kali ditemui? Sampai sekarang RUU PRT masih di meja pimpinan DPR ya, tetapi ke meja ketua DPR belum. Ini harusnya tinggal satu langkah lagi pembahasan tingkat 1 dan kemudian disahkan. Tapi sampai sekarang sudah 1 tahun menjadi RUU inisiatif, pemerintah sudah mengirimkan DIN dan surprise, tapi masih disandera ya. Ya, ini artinya menyandera nasib PRT di dalam perbudakan modern seperti itu. Apa yang menurut Anda membuat RUU PRT ini tersandra sekian lama, ya, Mbak Lita? Ini artinya pertama PRT tidak menjadi prioritas ya, tidak diperhatikan nasibnya. Sementara itu ironis bahwa 5 juta PRT ini kan penopang reproduksi nasional dan perekonomian nasional. Tanpa PRT orang tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa beraktualisasi diri. Yang kedua, bahwa menunjukkan sikap DPR yang pada pro perbudakan modern status quo, dan ini terkait juga dengan kepentingan konflik kepentingan, bahwa mayoritas anggota DPR juga adalah pemberi kerja dan mereka lebih mementingkan wajahnya sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab atas nasib konstituennya. Oke, tapi pernah ditemui langsung tidak sih, Mbak Lita, dan dijelaskan? Kita sudah berkirim surat, sudah berusaha untuk melakukan lobby, tapi tidak ada tanggapan ya. Sampai sekarang tidak ada tanggapan. Ini kan sudah setahun ya. Ya, itu sudah kebangetan, dan perjalanan RUU PRT sendiri sudah 20 tahun di DPR. Oke, lalu teman-teman dari Jala PRT kan sudah mengumpulkan data-data dari lapangan langsung dari teman-teman PRT juga pastinya ya. Nah, apa yang terjadi jika RUU PRT ini tidak segera disahkan, Mbak Lita? Ya, kami akan terus memperjuangkan agar bisa terjadi sebelum masa pemerintahan DPR 2019-2024 bisa segera mensahkan ya. Mengingat sudah kurang 3 bulan lagi masa periode DPR 2019-2024 akan berakhir sebelum Oktober kan. Terakhir Oktober artinya masa sidang tinggal ya di September, Juli, Mei, Juli, Agustus, September kan. Ya. Oke. Apa saja sih masalah yang diceritakan oleh teman-teman PRT sebagai dampak dari ketidakadaannya RUU PRT ini, ketidakadaannya payung hukum ini? Kasus-kasus berjatuhan terus ya, seperti kasus-kasus yang fatalis yang disiksa, yang mengalami kekerasan, baik itu psikis, fisik, ekonomi, upaya yang tidak dibayar, upaya yang dipotong, kemudian kekerasan seksual dan trafficking. Terutama juga trafficking, hampir tiap hari kita menerima pengaduan trafficking dari anggota keluarganya, dari keluarga PRT dan PRT, dan itu kadang-kadang kita
mengetahui di mana, mereka juga tidak mengetahui di mana saudaranya, istrinya atau anaknya bekerja. Jadi seperti itu. Oke, siapa saja yang diharapkan akan masuk dalam RUU PRT ini? Artinya elemen apa saja? Apakah Subjeknya ya pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, dan bagaimana ada keseimbangan antara hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja ya. Dan yang pertama itu tentu saja pengasuhan, yang kedua perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang ketiga adalah bagaimana mekanisme perekrutan penempatan yang berbasis perlindungan, tidak seperti sekarang mekanisme perekrutan penempatan PRT yang buta yang mengibatkan eksploitasi, penahanan dokumen, kemudian pemalsuan keterangan, kemudian kerja paksa, dan juga trafficking. Ya, kemudian pentingnya pengawasan untuk meminimalkan terjadinya mencegah terjadinya kekerasan ya terhadap pekerja rumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana adanya pelatihan untuk pekerja rumah tangga yang bisa diakses baik itu di daerah asal ataupun di tempat kerja PRT. Kemudian pentingnya juga sanksi untuk para perekrut ya seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mbak Lita, apakah menurut Anda ketiadaan payung hukum ini berkontribusi terhadap stigmatisasi yang sampai saat ini masih melekat, kesannya merendahkan teman-teman PRT? Tentu saja, ya. Karena undang-undang ini kan akan mengubah ya menjadi rambu-rambu bagaimana PRT adalah pekerja, dia berhak juga seperti pekerja lainnya, warga negara lainnya, tidak seperti sekarang bahwa tidak dianggap pekerjaan dan pekerjaannya sering dijadikan artinya sebagai pekerjaan kelas 2, padahal pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan esensial dan penting adanya sikap penghormatan, penghargaan terhadap pekerjaan dan pekerja rumah tangga seperti itu. Dan ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga. Karena ini kan seperti gunung es, kita tidak mengetahui bagaimana situasi pekerja rumah tangga yang dibalik tembok rumah masing-masing ya. Karena seringnya ada fenomena kekerasan, tetapi lingkungan sekitar juga mendiamkan karena tidak ada peraturan perundangan yang memandatkan adanya pengawasan, kontrol seperti itu. Baik Mbak Lita, sehat selalu mengawal teman-teman PRT. Jangan lelah-lelah ya. Akan terus berjatuhan dan kalau DPR membiarkan maka akan membiarkan korban yang terus berjatuhan. Artinya ini dan membiarkan juga PRT akan menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan perbudakan modern. Terima kasih Mbak Lita. Itu tadi Koordinator Jala PRT Lita Anggraini. Jadi itu ternyata yang menyebabkan sebagai warga kelas 2 Mas, stigma yang melekat di masyarakat saat ini. Ya, menurut saya kalau DPR gagal mengesahkan RUU PPRT ini berarti kita gagal membangun bangsa yang beradab. Ya. Gagal kita bagaimana menghargai kemanusiaan ya. Bagaimana kita mengabaikan anak bangsa yang tertinggal hak-haknya, anak bangsa yang terabaikan hak-haknya di bumi Indonesia ini. Jadi ini menurut saya PR kita bersama ya, khususnya kita mengapresiasi teman-teman dari NGO, dari Jala, ya, jaringan advokasi pekerja rumah tangga yang secara konsisten mendorong agar RUU PPRT ini disahkan segera. Jadi ini memang perkara kita semua. Karena bagaimanapun juga PRT ini kan bagian dari hidup kita. Saya kira semua artinya lintas civil society ya, Mas. Lintas civil society, agama juga bergabung. Ya. Jadi mesti secara serentak bergerak untuk sama-sama mendorong agar RUU PPRT ini segera disahkan. Jadi ini menjadi PR kita semua. Dan kita juga merasa aneh juga bagaimana perasaan dari para politisi di DPR ini. Karena bagaimanapun juga saya kira di rumah itu kemungkinan pasti ada PRT ya. Pasti ada PRT dan mereka bagian seharusnya sudah dianggap bagian dari keluarga. Ini kalau mereka tidak tergerak hatinya untuk mengesahkan RUU PPRT ini, bagaimana mereka menghargai PRT di rumahnya? Itu saja menurut saya sih. Jadi ini kesempatan bagaimana kita mengentaskan ya, meningkatkan derajat kehidupan PRT di Indonesia ini agar mereka terlindungi gitu.
agar mereka mendapatkan kontrak kerja yang jelas. Dan ini tidak semata-mata dari aspek PRT ya yang diuntungkan, tapi juga dari pemberi kerja, juga dari majikan juga terlindungi juga. Jadi ada hak dan kewajibannya hampir sebanding lah seperti itu. Kemudian juga bagaimana tidak lagi ada eksploitasi kerja. Ini kan PRT kan kalau di rumah ya banyak terjadi kasus ini, mereka bekerja ya nyaris 24 jam. Apa saja dikerjakan. Ya masak, ngepel, nyuci, antar anak sekolah. Wah, warawiri. Dan ini menurut saya sebuah eksploitasi. Jadi kalau tanpa aturan kerja yang jelas, ini menurut saya betul-betul menjadi sebuah boleh dikatakan sebagai perbudakan ini. Dan tidak boleh ada lagi ketika landasan bernegara kita Pancasila jelas menjamin sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena cukup ironis. Salah satu kalimat dalam editorial kali ini, karena tidak ada payung hukum jadi hanya berharap pada nasib baik. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harapkan ini segera disahkan. Dan nanti kami akan kembali. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon nanti usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan tertundanya pembahasan RUU PPRT setelah sekian lama, dan topik kita pada pagi hari ini adalah Jalan Panjang Beleit Bedinde. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan undang Anda para pemirsa untuk bergabung melalui sambungan telepon dan memberikan opini. Kita akan sapa yang pertama, ada Ibu Ipung dari Bali. Selamat pagi Ibu Ipung. Pagi Mas Iqbal, pagi Kang Ade. Iya, silakan Bu Ipung tanggapannya. Jalan panjang pembantu rumah sakitnya, saya sakit hati Bang kalau dengar bahasa pembantu Bang. Iya. Kita ini kok nggak manusiawi ya, kok pakai istilah pembantu ya, harusnya janganlah gitu loh. Nah, ini kita sudah memberikan stigma yang tidak baik terhadap teman-teman yang kebetulan menjadi asisten ya. Dan lagi di anggota dewan pun kayaknya mereka tidak manusiawi juga gitu. Nah, kenapa hal ini sangat sulit untuk mendapatkan atau digulkan untuk dibahas atau jadikan undang-undang? Karena mereka ini adalah bagian dari pelaku loh Bang. Mohon maaf ya, tidak mengeneralisir ya Bang ya. Selama ini saya tahu banyak kali orang-orang yang saya advokasi, bagi bagian di antara mereka berdua adalah bagian mereka orang yang punya kuasa, punya uang, bahkan bagian dari orang yang juga duduk di gedung dewan, dan mereka nggak punya hati kalau saya lihat. Dan ini kalau artinya ini mau digolkan, sama aja dia menampar muka sendiri gitu loh Bang. Jadi sangat tidak manusiawi sekali. Saya ingin sama Mbak Ilita ya dari Jala, teruslah berjuang, mungkin sekali buatlah gerakan bersama dengan teman-teman perempuan aktivis seluruh Indonesia. Mungkin saya akan ikut bergabung kalau begini gitu Bang. Terima kasih Bang. Selamat pagi. Pagi Bu Ipung, sebenarnya saya mau tanya lebih lanjut tapi sepertinya agak terburu-buru ya. Ternyata Ibu Ipung juga aktif menyuarakan soal ini. Itu tadi Bu Ipung dari Bali. Kita ke Makassar dengan Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia. Ya, jadi sebagai wakil rakyat ya DPR ini, itu harus betul-betul bisa menyuarakan suara rakyat. Apalagi rakyat yang di bawah ya, yang di bawah bagian bawah. Misalnya tadi itu tentang PRT. Saya sempat lihat ya, nonton itu tentang berita terakhir itu tentang PRT yang kurus kering yang mau melarikan diri. Ya, ada di namanya tembok. Itu saya agak sedih melihat
kenapa bisa ya masih ada seperti itu terjadi di negara kita ini yang sudah lebih 70 tahun merdeka ya. Kekerasan seperti itu yang terjadi kan ini di ibu kota ya. Ada di bagian Jakarta, jadi bukan di daerah terpencil. Jadi mudah-mudahan dengan hati nurani dari DPR, anggota DPR ini bisa secepatnya mengesahkan ini sebagai payung hukum untuk para pekerja pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga supaya mereka itu bisa dimanusiakan ya, jadi memanusiakan manusia. Jadi kalau ada payung hukum berarti bisa memanusiakan manusia. Tidak seperti yang biasa kita lihat seperti baru-baru ini bahwa mereka itu sepertinya dianggap bahwa itu adalah seperti sampah ya. Jadi mereka akan diangkat harkatnya ini. Jadi mudah-mudahan DPR punya hati nurani untuk secepatnya mengesahkan RUU ini sehingga para PRT ini bisa terlindungi dengan payung hukum dan bisa keluarganya juga bisa tenang untuk melepaskan anggota keluarganya yang mencari kerja, mencari kehidupan. Mudah-mudahan anggota DPR bisa punya hati yang baik untuk secepatnya mengesahkan RUU ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia dari Makassar, terima kasih. Selanjutnya Pak John Veto dari Batam Kepri. Pak John Veto, silakan. Iya, selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Mas Iqbal ya. Inilah ya, pertama sekali saya apresiasi dulu sama Metro TV ini ya. Ini media nasional yang besar ini yang peduli dengan wong cilik sebenarnya ya. Jadi berita apa yang begini ini kita miris, Mas Iqbal ya, sedih ya. Saya sedih betul. Tahun yang lalu kita pernah saya ikut juga apa di sini. Udah naik ke meja Mbak Puan itu, Ketua DPR RI ya, tak tanggung-tanggung ekorannya, akan selesai. Tahu-tahunya udah hampir 24 tahun selesai. Jadi kita ini Mas Iqbal dicemoohkan ya, dianggap kita ini negara yang begitu negara tidak peduli sama rakyatnya yang notabene yang bendende yang bekerja rumah tangga nih, ya. Malu kita dengan Singapura, dengan Malaysia ya, padahal kita tenaga kerja kita yang dikirim ke luar negeri itu sangat dihargai, sangat dilindungi oleh undang-undang di sana, undang-undang tenaga kerja ya. Kayak di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi juga masa kan di negara dia sendiri dia tidak dilindungi dia. Padahal ini saya tak yakin itu 5.000 karena kita penduduk kita kan sekarang kan boleh dikatakan 280 juta lebih ya, ekonomi kita banyak meningkat. Ini nggak tanggung banyak yang bekerja ini. Tapi saya sangat bangga dengan yang dari Jala, dari ya, Bu Lita itu. Kenapa lah kita tidak memiliki ya, yang wakil kita di DPR RI yang pola pikir kayak Bu Lita, Bu Ipu, Bu Lia tadi, yang punya hati nurani, yang begitu peduli sama apa. Sedih betul kita. Tapi yang mudah-mudahan ini apa yang tidak didapatkan oleh teman-teman PRT di Indonesia dari kalau dibandingkan dengan PRT yang ada di Singapura dan Malaysia yang tadi Anda sebutkan, apa yang tidak didapatkan? Wih, siang malam Mas Adi, saya lama juga di Singapura itu kalau di kita nih seolah-olah bebannya udahlah beban kerja berat, tidak dilindungi. Jadi pekerja-pekerja kita nih di Indonesia yang di Indonesia ya, itu sama kerja dengan zaman Rodi. Ya, kasihan betul ini. Tak kenapa ya? Bingung juga saya. Bagaimana pola pikirnya? Yang buat 575 orang itu di DPR apa di sana, yang begitu biaya besar oleh negara, kok nggak peduli dengan yang ini? Ya, jadi ini ya mudah-mudahan saya berharap lah ini dia apa nih ke depan ini dia apa nih baru nih, anggota DPR RI baru apa nih? Contoh kemarin undang-undang apa ada yang digagas oleh siapa tuh William Ditya tuh selesai. Undang pelindungan apa tuh TPPO ya, apa tuh kekerasan seksual ya. Itu dari tak tahu apa saya yang pemotor itu kemarin tuh William Ditya salah itu dari Nasdem salah itu ya, sebentar ya selesai. Nah ini mudah-mudahan ada juga yang begitu selesai ini. Malu kita, sedih kita ya. Baik yang Pak John, warga negara kita, saudara kita. Oke. Terima kasih Pak John, sudah kami tangkap poinnya. Semoga amanah ya anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka. Jadi
ada yang sedih, ada yang emosi, Mas Ade, karena ini sepertinya tadi seperti Mas Ade bilang, teman-teman PRT ini sudah menjadi bagian yang kohesif dari kehidupan kita ya. Oleh karena itu memang seharusnya diprioritaskan, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Iya, kalau kita lihat dari 367 daftar isian masalah yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah diserahkan ke DPR, ini menurut saya sebuah kemajuan yang sangat bagus ya. Bentuk perlindungannya dari semua lini, salah satunya adalah soal sanksi misalnya. Sanksi juga di situ ada, jadi jika pemberi kerja atau majikan melakukan diskriminasi, melakukan kekerasan baik fisik ataupun non-fisik, ataupun pelecehan, itu bisa kena sanksi sekitar 8 tahun penjara. Kemudian bisa kena denda 125 juta. Artinya jelas di sini luar biasa menurut saya dari sisi sanksi. Itu efek jerah yang dibutuhkan ya, seperti itu. Yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi konflik antara PRT dengan majikan ya, atau dengan pemberi kerja, itu diselesaikan dengan mediator. Mediatornya itulah Dinas Tenaga Kerja. Dan itu juga ada batas waktu. Jadi ketika katakan berkonflik kemudian dilarikan ke Dinas Tenaga Kerja, maka waktu yang disiapkan, yang dibatasi itu sekitar 10 hari kerja itu harus selesai. Jadi menurut saya ini sebuah kemajuan. Kemudian RUU PPRT ini juga menyasar penyalur PRT. Jadi penyalur PRT jangan menang duluan, jangan ngambil untung di depan, tapi kemudian tidak menjaga bagaimana PRT-nya, tidak memantau bagaimana PRT yang diserahkan kepada majikan itu. Nah ini juga menurut saya luar biasa ya. Dan ada sanksi juga di situ bagi PRT yang melakukan pemalsuan identitas, baik umur dan sebagainya. Nah ini juga kena sanksi. Jadi seluruh lini terkait dengan kehidupan PRT itu dilindungi dalam RUU PPRT ini. Dan ini harus segera diselesaikan ya. Kita bangsa yang memang kita ingin menjadi bangsa besar. Bangsa besar itu ditandai dengan bagaimana keadaban kita, bagaimana kepatuhan kita kepada hukum, bagaimana kepatuhan kita kepada etika. Nah ini menurut saya kalau misalnya tidak selesai lagi, menurut saya ini adalah menggambarkan potret buram ya. Bagaimana wajah-wajah para politisi kita di DPR ya tidak betul-betul tidak menghargai hak asasi manusia. Dalam hal ini HAM-nya PRT ini gitu. Itu tadi disuarakan oleh Bu Lia ya soal memanusiakan manusia. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya Mas Ade, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendapat dari penelpon. Tadi yang menarik adalah soal memanusiakan manusia. Dan juga pengalaman dari Ibu Ipung yang ternyata juga aktivis yang menyuarakan hak-hak dari teman-teman PRT. Jangan sampai ya Mas Ade, kalau ini tertunda lagi, jangan-jangan timbul kecurigaan begitu bahwa mereka juga terlibat. Jangan sampai ada kecurigaan seperti itu. Itu yang harus dihindari. Ya, saya melihat bahwa kalau para politisi DPR ini tidak segera mengesahkan ya sebelum Oktober, ini juga berarti kita bisa membaca bagaimana hubungan mereka di rumah gitu kan, di sektor domestik dengan PRT-nya gitu kan. Ini kan kalau mereka memang sudah merasa bahwa PR itu bagian dari keluarganya dan mereka betul-betul menyayangi, menurut saya sih ini sudah otomatis undang-undang PPRT ini harus segera diselesaikan ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perlindungan-perlindungan yang disiapkan di dalam RUU PPRT ini, tetapi kalau misalnya ini tidak juga diselesaikan, maka sama saja DPR ini melanggengkan stigma terhadap PRT, bahwa PRT ini adalah warga kelas bawah di Republik ini. Jadi ini tidak boleh lagi terjadi. Sama-sama karena kita merasakan bahwa tanpa PRT kita repot itu. Repot di rumah itu, gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi menurut saya harus betul-betul bagaimana derajat kehidupan PRT ini harus kita naikkan dengan disahkannya RUU PPRT ini. Dan mereka bukan mesin, bukan robot, tapi harus diperlakukan selayaknya manusia ya Mas ya. Dan perbudakan modern itu harus segera dihilangkan. Nah kita ini ada sebuah lembaga di dunia yang memotret perbudakan modern. Kita ini masuk ranking 10 di Asia ini. Nah ini menurut saya sangat mencemaskan gitu. Ketika misalnya Presiden Jokowi, pemerintah kita kan dianggap
sangat bagus ya. Beberapa peralatan internasional, konvensi-konvensi internasional kita sukses dan wajah kita terangkat gitu. Tapi sisi lain ada warga masyarakat kita yang terabaikan, yang terpinggirkan, dan betul-betul masih tertindas menurut saya gitu. Dari beberapa kasus-kasus yang terjadi, misalnya temuan dari Jala tadi ada sekitar 3.000-an lebih, dan ini selalu naik ya trennya ya. Beberapa kasus-kasus kekerasan PRT ini. Jadi ini harus segera dihentikan perbudakan modern ini dengan kita mendorong ya agar RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini harus segera disahkan. Dan ini harus menjadi legasi besar dari DPR. Dan DPR harusnya menjadi bangga ya bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus yang sudah tertunda, undang-undang yang sudah tertunda, RUU yang tertunda selama 20 tahun. Ini luar biasa menurut saya. Ini 20 saatnya membuktikan mungkin undang-undang RUU yang terlama ini untuk disahkan gitu. Oke, ini kita push terus. Ini saatnya membuktikan juga bahwa mereka juga menganggap teman-teman PRT ini manusia begitu. Saatnya memanusiakan manusia karena juga sudah di meja pimpinan. Apalagi begitu ya. Baik, apalagi pimpinannya perempuan ini. Apalagi pimpinannya harusnya perempuan. berada di garis depan karena sebagian Semakin besar PRT itu adalah perempuan. Dan ini kalau kita mengesahkan RUU PRT ini sama juga kita mengentaskan ekonomi kaum perempuan. Jadi mereka lebih baik lagi ekonominya gitu. Lebih terlindungi lagi. Terima kasih, kita nantikan ya. Ya, terima kasih, Bang. Karena teman-teman di daerah juga sepertinya akan terus ikut mendorong encourage supaya ini segera disahkan. Sekali lagi terima kasih Mas Ade. Dan pemirsa, sebelum masa keanggotaan di DPR habis pada Oktober nanti, para wakil rakyat yang terhormat sebaiknya meninggalkan legasi dengan segera mengesahkan RUU ini. Sebuah legasi yang akan terus diingat rakyat, bukan sekedar berapa cuan yang didapat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.